Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang Allah rahmati dan bapak ibu guru serta anak-anak kelas 6 yang bapak sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu dalam agenda menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Hari ini IPA akan melanjutkan materinya mengenai penghematan energi dan energi alternatif. Insya Allah akan berjalan kurang lebih 30 menit. Baik, sebelum dimulai, supaya kegiatan kita bernilai ibadah, dan dari ibadah ini kita mendapatkan keberkahan dan ilmunya bermanfaat, kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Judulnya yang pertama dibagi dua ya nanti. Yang pertama tentang penghematan energi. Ini bagian yang A. Kemudian yang B, energi alternatif. Nah, kenapa sih kita harus menghemat energi? Dimulai dari situ. Sedangkan ada atau tidak energi-energi lain selain energi yang kita pakai saat ini? Nah, itu akan dijawab di energi alternatif. Kenapa energi alternatif ini muncul? Nah, nanti akan kita bahas. Dimulai dengan bahan bakar fosil. Nah, di kelas 4 kamu sudah pelajari bahan bakar fosil ini terbentuk dari proses alamiah berupa pembusukan dari organisme baik tumbuhan maupun hewan yang mati jutaan ratusan tahun yang lalu. Bisa dipahami? Namun bahan bakar fosil ini sifatnya tidak terbarui. Dia memiliki sifat ganti kuning, tidak terbarui. Artinya dia bisa habis. Nah, kalau bahan bakarnya habis, maka bagaimana manusia yang akan datang? Tentu kesulitan. Jadi untuk itu pemanfaatannya harus kita hemat. Sembari kita hemat, kita harus mencari bahan bakar alternatif. Nah, bahan bakar fosil Bapak ulang supaya untuk mengingat saja dibagi menjadi 3 yang suka kita kenal. Yang pertama adalah minyak bumi. Kita bisa lihat gambarnya, ada laut lepas, di sana ada pengeboran. Jadi minyak bumi ini didapat dari pengeboran di laut lepas. Jadi dari laut ini dipompa, kemudian minyaknya diambil melalui pipa-pipa, kemudian ditaruh di kilang minyak. Di kilang minyak ini nanti akan terjadi proses filterisasi bahan-bahan minyak sehingga bisa digunakan. Nah, minyak bumi ini yang kita gunakan nanti untuk biasanya bahan bakar kendaraan BBM. Gitu. Untuk mobil, untuk motor, bahkan bahan bakar pesawat yang kita kenal dengan kata aftur. Aftur, ini huruf V ya, aftur. Nah, atau juga sebagai mesin dari pabrik. Jadi itu pengklasifikasian penggunaan minyak bumi. Tentu menimbulkan polusi. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara ini kita lihat gambarnya.
Nah, jadi ada seperti gunung. Gunung itu kemudian dibabat, dibelah, dan jadilah tambang batu bara. Nah, tentu proses pembuatan tambang ini membuat lingkungannya menjadi rusak dan tercemar. Untuk itu juga tidak baik, gitu ya. Kemudian batu bara ini juga menimbulkan polusi, di mana polusinya lebih besar dari minyak bumi. Nah, batu bara ini yang dimanfaatkan untuk listrik di rumah kita. Jadi, pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara. Pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara. Itu sumbernya dari batu bara. Tentu dibutuhkan batu bara yang sangat banyak sekali untuk seluruh Jakarta, Pulau Jawa, dan bahkan Indonesia. Kemudian yang ketiga ada gas alam. Nah, gas alam ini terbentuk di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi. Nah, gas alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak yang kita jumpai di kompor-kompor rumah ya, dalam bentuk LPG. Nah, tentu bahan bakar fosil ini kita simpulkan pemanfaatannya terbatas, bisa habis, dan juga tidak ramah lingkungan, kemudian mampu menyebabkan pemanasan global. Jadi sudah seharusnya kita meminimalisir atau menghemat sekaligus mencari jalan keluar energi yang lebih baik. Nah, mengapa kita harus menghemat? Ini ada sebuah video, kita coba tonton. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lupa cepetin. Ini dengan meningkatnya jumlah dan pertumbuhan kegiatan perekonomian, kebutuhan dan permintaan akan energi di dunia terus makin meningkat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, dan bangunan gedung, perkantoran di perkotaan yang semakin banyak berdiri. Hingga pada akhirnya terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah ketersediaan energi yang tidak sebanding. Apalagi sampai saat ini, kebutuhan energi di Indonesia masih sangat tergantung dan didominasi oleh energi fosil. Pemanfaatan energi fosil yang semakin meningkat berdampak buruk pada lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil untuk mesin pembangkit listrik, untuk transportasi, dan untuk mesin industri menimbulkan dampak buruk, yaitu meningkatnya emisi gas rumah kaca. Kondisi ini menimbulkan kenaikan suhu muka bumi dan penyebab pemanasan global. Sehingga yang terjadi saat ini adalah perubahan iklim yang ekstrim, yang berujung pada bencana mencairnya es di kutub, punahnya keanekaragaman hayati, gagal panen, krisis pangan, krisis energi, dan wabah penyakit. Satu lagi persoalan yang terjadi adalah masih tingginya pemborosan penggunaan energi oleh manusia yang berdampak buruk pada lingkungan. Di Indonesia, penyebab borosnya penggunaan energi antara lain disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa Indonesia kaya akan sumber energi, khususnya fosil, dan juga murahnya harga energi listrik. Selain itu, adanya subsidi dari pemerintah membuat warga cenderung menggunakan energi secara tidak efisien. Ketidaktahuan kita bagaimana menggunakan energi secara bijak juga menjadi penyebab pemborosan, seperti masih terpasangnya peralatan elektronik pada setiap kontak. Kebiasaan tidak mematikan listrik setelah tidak digunakan, lupa untuk mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan, dan penyetelan suhu AC yang tidak tepat, yang seharusnya diatur pada suhu ruangan antara 24 hingga 26 derajat Celcius. Satu-satunya solusi dalam upaya menyelamatkan bumi dari dampak pemborosan energi adalah menggalakkan budaya hemat energi. Melalui hemat energi atau konservasi energi sangat memberikan keuntungan. Berkaitan dengan ketersediaan energi, melalui konservasi energi seolah kita akan menemukan sumber energi baru. Karena bila Indonesia dapat menghemat konsumsi BBM sekitar 10%, sama dengan kita menemukan lapangan minyak baru yang dapat memproduksi sekitar 150.000 barel per hari.
Untuk hemat energi listrik misalnya, berarti dapat meningkatkan pelayanan listrik, dapat mengurangi pemadaman listrik, dan menambah luas jangkauan kelistrikan di wilayah terpencil di Indonesia. Di sisi lain, penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Dengan penghematan energi, memudahkan digantinya sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dengan sumber-sumber energi terbarukan. Dengan melakukan hemat energi, pada saat yang sama, kita akan menyelamatkan bumi dengan mengurangi peningkatan pemanasan global. Nah, Masya Allah videonya sangat bagus, sudah kita saksikan. Itu tadi sebab-sebab mengapa kita harus menghemat energi. Oke, baik Bapak, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kita harus menghemat energi demi menyelamatkan salah satunya bumi. Bagaimana cara menghemat energi? Tentu ini mudah secara pemikiran, tapi alangkah baiknya jika sambil kita terapkan. Yang pertama, menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki jika bepergian ke tempat yang jaraknya dekat. Nah, kalau untuk saat ini kendaraan umum karena masih pandemi, kalau bisa berarti jangan dulu, ya. Ataupun kalau terpaksa berarti harus menjaga protokol kesehatan. Kalau bisa ya stay at home. Nah, yang paling sehat ialah berjalan kaki jika jaraknya dekat atau bersepeda. Ya, jauh dekatnya kita yang tahu dan kita yang tahu kemampuan kita. Yang kedua, salah satu langkah yang ringan ialah mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Ini yang mungkin paling bisa kita lakukan. Televisi, kemudian AC, kipas, lampu, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi dan ramah lingkungan. Jadi dipilih alat-alat yang dayanya rendah tapi bagus, kemudian tidak menimbulkan dampak yang buruk. Dan keempat ialah menggunakan air secukupnya, karena air di rumah kebanyakan juga terhubung dengan listrik. Tentu masih banyak lagi cara-caranya jika disebarluaskan. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua tentang energi alternatif. Jadi sudah kita bahas latar belakang semuanya ya, tentang kenapa sih kita harus menghemat energi. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu sumber-sumber energi alternatif yang insya Allah dapat digunakan sebagai pengganti dari energi fosil. Yang pertama adalah sinar matahari. Ya, tentu kita tahu bahwasanya matahari merupakan sumber energi yang paling besar bagi bumi. Pemanfaatannya banyak sekali. Yang pertama untuk menjemur pakaian, kedua untuk mungkin mengeringkan ikan, ketiga proses pembuatan garam. Tentu juga dari sinarnya itu kita bisa mendapatkan vitamin-vitamin. Jadi matahari memiliki dua energi, energi panas dan energi cahaya. Nah, ternyata dari panasnya ini mampu menghasilkan listrik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat sel surya atau menyediakan teknologi bernama sel surya. Sel surya adalah perangkat yang mampu menyerap panas dari matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, ada yang pernah lihat
Jadi bagaimana sih sel surya itu? Mari kita simak videonya. Semenjak Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2018 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap, panel listrik tenaga surya semakin banyak digemari masyarakat. Heri Trianto, bapak yang berprofesi sebagai jurnalis ini baru 1 bulan mencoba menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Meskipun baru, Heri sudah merasakan manfaatnya. Penggunaan listrik menjadi lebih hemat. Sistem kelistrikan di rumahnya menggunakan sistem on-grid, yaitu sistem panel tenaga surya yang terhubung dengan sistem PLN, sehingga Heri bisa tahu seberapa hemat menggunakan listrik. Heri berinvestasi sekitar 50 juta rupiah untuk memasang panel surya bagi rumahnya yang dipasangi listrik 4.400 volt ampere. Hemat benernya saya membuktikan nanti di tagihan bulan depan gitu. Tapi ini 10 hari karena saya sudah pakai meternya Exim ya, ekspor impor dari PLN, itu saya ketahuan berapa sehari saya ekspor. Gitu. Rata-rata sih produksi ini karena ini juga mendung ya, 10 hari terakhir ini rata-rata produksi adalah 13 sampai 15 kWh gitu. Ya kira-kira segitulah. Kalau 1 kWh-nya 1475 ya tinggal kalikan aja kira-kira gitu. Nanti berapa persisnya tentu di akhir bulan nanti tagihannya akan kelihatan. Ya kalau dari simulasinya sih antara 50 sampai 60% sih dengan yang kapasitas terpasang saya ya. Ya tergantung semuanya juga pola konsumsi segala macam. Pembangkit listrik tenaga surya ini memang mampu menghemat listrik, tetapi biaya untuk pemasangannya tidaklah murah. Tergantung merek, barangnya, dan energi matahari yang bisa dipanen. Kisaran harga pembangkit listrik tenaga surya rumahan ini berkisar di 13 juta hingga ratusan juta rupiah. Meskipun panel surya ini dapat menghemat biaya tagihan listrik, panel surya ini juga bukan tanpa kelemahan. Produksi panel tata surya ini sangat bergantung pada sinar matahari, sehingga bila sedang musim hujan, produksi panel listrik tata surya ini juga tidak bisa maksimal. Kelebihannya di sini itu adalah dia jelas listriknya lebih bersih, kemudian lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi, menjaga perubahan iklim, itu adalah kelebihannya. Kekurangan daripada solar rooftop ini, maka tentu saja pertama kali adalah masalah pemeliharaan. Masalah pemeliharaan artinya orangnya harus telaten untuk membersihkan panelnya ya dari debu, karena begitu itu tertutup debu, maka akan berkurang daya tangkap listriknya. Dengan semakin meningkatnya pemakai panel tata surya di Indonesia, kita berharap Indonesia dapat membantu dunia untuk mengurangi emisi dan menjaga perubahan iklim, sehingga Indonesia khususnya dan dunia umumnya memiliki lingkungan yang lebih baik. Randy Putrama, Robin Kitt, Jakarta. Baik anak-anak, tadi sudah kita saksikan tentang pemanfaatan dari panel surya atau panel listrik. Ternyata masih banyak kekurangannya, salah satunya harganya mahal dan perawatannya lumayan ekstra. Jadi makanya belum dibanyakan di Indonesia. Kita lanjut yang kedua, tapi kita pahami panel surya merupakan salah satu energi alternatif. Kedua, yaitu energi angin atau energi bayu. Nah, ini namanya sama nih. Energi angin atau energi bayu. Angin kita pahami memiliki berbagai manfaat. Salah satunya sebagai penggerak kapal di laut. Yang kedua sebagai penghasil listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Apa sih pembangkit listrik tenaga bayu? Mari kita simak. Indonesia kini boleh berbangga. Sekarang kita menjadi salah satu negara di dunia yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga bayu atau angin.
Setelah pembangunan selama 2 tahun, akhirnya nih PLTB Sidrap diresmikan Presiden Joko Widodo pada hari Minggu 1 Juli 2018. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol seremoni oleh Jokowi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Ignatius Jonan, Menteri BUMN Rini Sumarsono, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Dr. Andesoni Sumarsono. Dengan 30 turbin raksasa, PLTB Sidrap bisa menghasilkan 75 MW yang bisa mengalirkan listrik untuk 150.000 rumah dengan daya 450 volt ampere. Menjadikan PLTB ini sebagai wind farm terbesar di Asia Tenggara. Hebatnya, proyek yang memakan biaya hingga 150 juta US dollar atau sekitar 2 triliun rupiah ini 40% bahan bakunya menggunakan produk dalam negeri. Kita menggunakan 40% bahan lokal Pak, di mana dia punya tahu. Baik, kita skip. Ya, itu tadi ya. Pembangkit listrik tenaga bayu yang memanfaatkan angin sebagai bahan utamanya, kemudian melalui mesin-mesin dan mampu menghasilkan listrik yang digunakan bagi masyarakat sekitar. Kita lanjut, next. Yang ketiga ada air. Jadi Allah telah ciptakan air sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk banyak hal, dan salah satunya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, bagaimana sih PLTA ini bekerja? Nah, kita lihat, Bapak bantu ajarkan. Jadi di sini ada waduk ya. Waduk atau bendungan. Nah, bendungan ini kan penuh, bisa penuh. Ketika penuh, maka air akan dialiri melalui pintu air. Jadi ketika penuh, air akan masuk ke dalam melalui pintu air. Nah, kemudian air melewati pipa-pipa. Nah, jadi kan air ini bergerak nih. Sifat air bergerak dari atas ke bawah, dari permukaan tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Di mana dalam geraknya ini air ini menyimpan energi kinetik. Energi kinetik itu energi yang dihasilkan oleh gerak. Bapak ulang, energi kinetik adalah energi yang dihasilkan oleh gerak. Jadi air bergerak membawa energi kinetik dan membawa tekanan. Kemudian air jatuh pada turbin. Turbin ini baling-baling, disebut juga baling-baling ya, yaitu pada turbin atau baling-baling. Baling-baling ini berputar dan bergerak sehingga menggerakkan generator. Nah, generator ini kemudian terjadi medan magnet. Nah, ini nanti kamu mau pelajari di SMP apa itu medan magnet. Sehingga akan terjadi aliran elektron yang disebut listrik. Jadi turbin berputar, turbin mampu menggerakkan generator, generator mampu menghasilkan listrik. Di mana listrik ini kemudian dialirkan ke transformator. Transformator ini alat yang mengubah tegangan listrik. Setelah ke transformator, maka akan dialiri ke gardu-gardu. Dari gardu-gardu ke rumah-rumah gitu. Ya. Nanti kita pelajari lebih dalam kapan-kapan. Selanjutnya yang keempat adalah uap atau thermal, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini maksudnya panas bumi atau thermal terbentuk, kita pahami pusat bumi terbentuk dari lapisan batu yang panas. Hal ini memungkinkan bumi menjadi sumber energi panas. Energi panas bumi
adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Jadi berasal dari magma di dalam perut bumi. Energi panas disebut juga energi geotermal atau termal. Nah, kemudian berdasarkan pemanfaatan teknologi, energi ini mampu menghasilkan listrik. Kita lihat, ini merupakan uap dari panas bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi atau perut bumi. Kemudian ini ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di sini ada bagian mesin-mesin ini mesin pendingin namanya. Dulu waktu kuliah Bapak pernah berkunjung ke PLTU yang ada di Jawa Barat, tapi lupa namanya PLTU apa. Kalau ini di foto PLTU yang ada di Indramayu. Nah, dia pemasok listrik Jakarta dan Bali. Ya. Next. Yang kelima ada biogas. Berasal dari kata bio dan gas. Bio ini dari bahasa Yunani yang artinya makhluk hidup. Gas berarti bentuknya sifatnya berupa gas. Sifat bendanya ya. Berupa gas. Berarti sifat benda yang terbentuk dari makhluk hidup atau gas yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup apa saja? Bisa hewan, bisa tumbuhan. Bisa hewan, bisa tumbuhan. Bahkan bisa manusia. Baik, kita lanjut. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik. Anaerobik ini mengandung arti tanpa udara. Kenapa disebut tanpa udara? Karena dalam pembuatannya ditutup oleh tangki di mana tidak ada udara. Jadi disebut anaerobik. Atau fermentasi dari bahan organik, diantaranya, mohon maaf, ada kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, sampah, dan limbah organik. Jadi di Medan ada seorang bapak-bapak, bahkan usianya menunjuk ke kakek-kakek, dia membuat biogas. Jadi yang pertama ada kotoran sapi, minimal 5 sapi atau 7 sapi disebutkan di artikelnya. Kemudian ada bak pengaduk. Jadi di sini ada kotoran sapi masuk, kemudian ditambahkan air sehingga akan sifatnya menjadi lebih cair. Setelah cair dimasukkan ke dalam tangki. Nah, di dalam tangki inilah terjadi proses anaerobik yang menghasilkan gas. Ya. Gas tadi terhubung ke dalam pipa-pipa. Ternyata nggak langsung bisa dipakai, tapi menunggu sampai kurang lebih 1 bulan untuk mengurangi bau dari kotoran sapi tadi. Nah, jadi di sini ada pipa keluaran yang membuang bau kotoran sapi. Setelah 1 bulan, baru gas itu bisa digunakan. Yang keenam, 6 ya, salah nih. Yaitu biodiesel atau biosolar. Bio artinya apa? Makhluk hidup. Diesel, berarti diesel ini kan salah satu nama mesin. Jadi bahan bakar yang berasal dari bahan organik atau makhluk hidup, tapi dalam hal ini makhluk hidupnya secara khusus yaitu tumbuhan. Kalau tadi kan hewan. Kalau tadi kan hewan atau sampah organik kan? Bisa sampah organik. Kalau ini khusus tumbuhan, diantaranya tanaman kelapa sawit atau jarak, pohon jarak. Nah, ini kelapa sawit. Nah, biodiesel, bedanya biodiesel dengan biogas. Kalau biogas menghasilkan gas. Apa ulang? Biogas menghasilkan gas. Kalau biodiesel yaitu bahan bakar. Makanya dia disejajarkan dengan Pertamax tuh. Bahan bakar yang terbuat dari bahan organik. Kalau Pertamax kan dari bahan bakar fosil. Ya kan? Gitu. Baik, sekian
sudah 30 menit. Terima kasih atas waktunya dan perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.